Terus balik lagi sama gue di channel Metin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya untuk Bitcoin dan juga XRP nih teman-teman. Mantep ya XRP. Ya akhirnya tadi sentuh 0,84 atau 0,85 dolar sekitar area tersebut. Dan ya jadi semalam sebenarnya ada good dan bad news gitu ya. Kemarin juga udah saya update ya untuk PP, Doge gitu ya teman-teman. Kemudian kita lihat dulu untuk Fear and Greenness masih berada di level 86 ya. Ini coba saya refresh dulu teman-teman. Dan ya ini udah turun ternyata tuh 82 ya. Udah turun 82. Market cap, volume semua turun gitu ya. Karena speaknya dari kakek Powell tadi malam. Dan mengakibatkan banyaknya ya gak cuman Bitcoin juga ya, altcoinnya juga merah merona ya, kecuali XRP gitu ya. Salah satunya yang masih hijau ya karena news event ataupun ya kabar terbaru lah teman-teman. Nah, kita lihat dulu ya teman-teman untuk ekonomi kalendernya. Di sini memang adanya speak dari Jerome Powell setelah serangkaian rilis data. Ya, jadi intinya memang dari Jerome Powell mengatakan setelah adanya kenaikan dari CPI ini, mereka ataupun Jerome Powell bilang nih, intinya adalah mereka nggak usah terlihat ataupun ya nggak usah buru-buru untuk menurunkan suku bunga. Nah berarti kan kalau dari kata-kata itu adanya peluang untuk di next meeting, berarti di bulan depan mereka nggak cut rate, malah mereka hold, tidak cut rate ya. Karena kata-kata tersebut menimbulkan ya bisa dibilang kepanikan dan lain sebagainya. Alhasil kita bisa lihat dari ETF flow-nya juga ini udah mulai jualan nih teman-teman. Kecuali BlackRock masih beli, tapi yang lain ini udah jualan. Jadi akhirnya outflow-nya lumayan nih. Posisi kali ini kalau misalkan kita lihat ya per 14 November nih. Ya karena speak-nya Jerome Powell tadi malam. Nah, jadi itu menimbulkan kepanikan, menimbulkan ketakutan juga, kecemasan apakah nanti mereka tidak akan melakukan pemangkasan suku bunga karena speak-nya Jerome Powell tersebut. Intinya seperti itu. Nah, kemudian untuk XRP nih, kenapa XRP-nya bisa hijau gitu ya? Karena dari ketua SEC si Gary itu mau ya infonya tuh mau mengundurkan diri teman-teman. Karena dia juga tahu kan kalau Trump terpilih dia pasti bakal dipecat dan lain sebagainya. Yaitu infonya dia mau mengundurkan diri, that's why kenapa XRP itu hijau. Dan Trump juga ada mengatakan kalau memang dia itu mau mengutamakan koin-koin yang produk Amrik ya, seperti XRP. Kemudian what else teman-teman ya, Habar gitu ya teman-teman. Ya jadi itu beberapa koin ya, Cardano juga ya. Beberapa koin-koin yang benar-benar dari Amerika lah bilangnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya benar-benar good news. Plus juga kemarin ya atau 2 hari lalu itu XRP listing kembali, di relisting di Robinhood. Jadi memang ini good opportunity sebenarnya untuk XRP. Dan mungkin beberapa altcoin yang benar-benar dari produk Amerika ya, kayak XRP, Cardano, Habar gitu ya. Itu beberapa contohnya dan ya sentimennya positif teman-teman so far. Cuman ya overall karena kita lihat adanya kepanikan yang dikabarkan dari speaknya Jerome Powell mengakibatkan market akhirnya koreksi lagi, merah merona lagi gitu ya. Jadi balik lagi di dalam progres ya, kita menuju ke 100.000 itu tidak akan mudah. Dan mungkin teman-teman yang masih berharap untuk all season itu juga tidak akan mudah. That's why kenapa pasti adanya shake out, pasti adanya flash dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat untuk Bitcoin sebenarnya so far masih sama ya seperti pembahasan kemarin. Either memang kita melihat nih ya, dia mampu break kemudian sideways aja ya teman-teman, atau memang dia koreksi dulu. Kan balik lagi tergantung Jerome Powell speak-nya apa ya. Dan ternyata speak-nya hawkish seperti itu ya, kita akan mendapatkan dia akan testing di area imbalance terdekat nih. Ini di sekitar 81.400 sampai 85.000 dolar. Ini dulu aja. Jadi berpeluang untuk di testing setidaknya sampai minggu depan lah estimasinya teman-teman ya. Sampai minggu depan mungkin memasuki fase koreksinya ya. Ya kurang lebih ini kan udah hari Sabtu ya, Sabtu Minggu terus Senin Selasa dan lain sebagainya. Ya expect-nya dia akan testing ya masuk ke zona ini ya before dia going up lagi ya untuk ngejar 99.000 sampai 100.000 dolar. Kurang lebih seperti itu nih teman-teman gambarannya untuk si Bitcoin posisi saat ini. Either memang dia koreksinya nanti terbentuk ABC, corrective wave ya, itu bisa juga teman-teman. Intinya adalah koreksi dulu before dia going up. Sekaligus seperti yang kemarin saya infokan ke teman-teman
Dimana pada pergerakan-pergerakan sebelumnya setelah dia meninggalkan EMA21 itu kurang lebih makan waktu 10 hari. Dan ya ini kan udah lewat ya teman di sini. Lewat udah 10 hari. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Pas ini di hari ke-10 dan kemarin itu sempat saya sharingkan juga ya waktu dia meninggalkannya atau overextend. Ya kurang lebih yang ini ya, kurang lebih di sini teman-teman. Ini ya kurang lebih yang ini. Ya, dari sini sampai atas lagi dia akhirnya retracement itu kemarin ada saya sharingkan ya berapa ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ya kurang lebih 20 hari. Jadi ya kita mungkin akan memakan waktu 10 hari ke depan ya untuk akhirnya setidaknya Bitcoin akan berjumpa kembali say hi dengan EMA21-nya. Ya at least di sekitar 80 ya sekitar 80.000, 82.000 gitu ya. Dekat-dekat zona area tersebut lah. Untuk secara daily-nya. Kemudian untuk kita lihat RSI-nya pun udah extremely overbought juga gitu ya. Jadi ya menunggu RSI-nya cooling down juga, kemudian price action-nya slowly dia testing EMA21 jadi ya make sense ya untuk 10 hari ke depan mungkin kita akan melihat dia mengisi fill area ini dulu. Kemudian kalau kita lihat secara time frame hourly ini adalah pembahasan saya kemarin ya. Time frame 4 jamnya di sini ada supply, kemudian di sini ada tahanan sebelumnya yang become resistant gitu ya. Kemudian di sini ada demand 1 jam, kemudian ini area yang lebih bawah supportnya juga, teman-teman. Dan kalau kita lihat lebih detail dia lagi testing terhadap EMA21 ya plus juga demand. Kalau kita lihat time frame 1 jam. Nah, nih ya lebih detail lagi dan posisinya sebenarnya dia udah kelihatan struggling untuk bertahan. Ya, jadi more or less dia akan peluang besar untuk testing ke sekitar 85.900 sampai 86.600 dolar. Ya, baru nanti kita lihat reaksinya bagaimana. Ya, apakah memang dari area sini si Bitcoin itu masih kuat untuk mantul? Ya, balik lagi ini weekend gitu teman-teman ya, udah Sabtu, besok Minggu gitu ya. Apakah memang dari area sini dia cuman sideways doang? Kayak gimana bro maksudnya kayak gini? Ini hari Jumat ya, sorry ini Jumat ya, besok tuh Sabtu. Apakah memang dari sini dia sideways aja nih teman-teman, sideways aja, atau malah ya udah ini masih Jumat dia breakdown dulu gitu ya, drop baru nanti mungkin tersideways. Ya jadi bisa sekali diperhatikan dan diantisipasi sebenarnya untuk penurunan lebih lanjut si Bitcoin. Dan melihat di sini ada beberapa area tahanan juga ya, seperti 80.400-an. Kemudian sebentar saya extend ke atas dan ya di sini ya ini di sekitar 81.800 gitu ya. Ini ada beberapa area sebenarnya yang bisa divisit lagi lah sama si Bitcoin ya. Kemudian palingan itu aja ya untuk si Bitcoin yang perlu diperhatikan, karena memang kita bisa lihat ya ini adalah trendline support yang kuat sebelumnya di testing beberapa kali dan akhirnya nih kalau saya extend tuh ya di sini kena touch ya, ini 1, ini 2, ini 3 ya, ini sempat ke touch 4 dan akhirnya dia breakdown ya di bawah ya. Jadi jatuhnya itu seperti drop and retest before dia going lower lagi ya, kurang lebih seperti itu sih teman-teman ya. Ini ada trendline juga yang bisa diperhatikan udah di breakdown. Oke, jadi kita lanjut untuk XRP. Yes, XRP tadi itu ngepump ya sampai 0,85 something ya, karena good news itu ya. Kita tahu banget akar dari permasalahannya itu si ketua SEC inilah yang mempermasalahkan XRP, dan ketika memang dia mau resign ya lebih awal ya ketimbang nunggu si Trump yang pecat dia resign dulu ya, ini it's a good thing ya untuk XRP. Akhirnya for the first time di sini ada trendline keramat. Saya tandain 2 ya, karena kan volatilitas dari XRP itu benar-benar ekstrim ya. Ini adanya trendline resistance 1 warna putih dan warna kuning kedua. Ya di sini sebelumnya kena reject nih. 1 2 3 4 5 6. Ya di sini ada false break 6 kali. Di sini ada rejection 1 2, ini berkali-kali 3 4 5 ya. Jadi memang 2 trendline resistance ini benar-benar powerful untuk menahan laju penguatan XRP, dan akhirnya XRP breakout dan plus juga area box merah ini di sekitar 0,72 ini mampu di breakout. Yang sebelumnya ini sempat ketahan, kemudian dia retest lagi ke resisten sebelumnya ya di 0,64 something, kemudian akhirnya lanjut pump lagi nih teman-teman untuk XRP. So kalau memang kita melihat nih Bitcoinnya turun, oke, XRP-nya kena dampak turun lagi. Ya keseret arus lah bilangnya. Dia belum kuat lagi untuk nanjak. Ya at least dia akan kembali retest
ke 0,72 sampai 0,74 before dia going up, ngejar 0,9 sampai ke 1 dolarnya. Ya, what if kalau memang XRP-nya mendapatkan koreksi atau retracement dulu. Ya, ini yang perlu diperhatikan teman-teman secara daily. Kemudian kalau kita lihat time frame 4 jamnya ya, ini udah mulai struggling sebenarnya, dia mencoba going up tapi ya karena Bitcoinnya ini terus mengalami pelemahan, ya XRP masih terkena dampaknya gitu ya. Tinggal kita lihat dulu sih sebenarnya, tinggal di follow up. Either dia masih lanjut maksa ya melawan arus ya, ngetes 0,9 0,94 dolar before dia adanya rejection gitu ya, adanya rejection untuk dia lanjut naik, atau memang dia terkoreksi terlebih dulu ya di sini untuk dia lanjut naik. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran untuk si XRP yang saya pribadi lihat posisi saat ini. Karena saya pribadi juga XRP Army ya, tinggal di follow up aja posisi spot saya, dan ya larinya sekencang apa gitu. Ya palingan ini dulu aja yang perlu kita antisipasi dan kita perhatikan secara hourly time frame. Nah, untuk proyeksinya ini kita lihat 1 week ya, per 1 minggunya lah. Ya. Sebenarnya dia di sini ya secara weekly udah bagus banget nih. Weekly udah bagus banget, dia akhirnya breakout. Ya. Kemudian kalau kita gunakan Fibo bisa nggak? Bisa ya, dari highest di sini ke swing low di sini kita bisa lihat juga pas nih. Ya, Fibo 2,4 atau di sekitar 0,905 dolar. Ini menjadi next area target yang tadi juga sudah saya mention nih. Nih, ini menjadi area yang sangat ideal. Atasnya lagi ya 1 dolar. Jadi memang ini udah deket banget untuk next targetnya. Ya itu menjadi key level untuk XRP. Apakah trennya sekuat itu? Akhirnya dia mampu bablas lagi ke 1,2 1,5 dolar gitu, atau malah dia reject lagi. Ya teman-teman, untuk XRP palingan itu gambarannya. Kalau misalkan kita lihat secara weekly, ini udah deket juga untuk menjadi next area target, dimana ini narasi positif ya terus berdatangan untuk si XRP. Dan so far kalau kita malah melihat dari jarak yang lebih jauh lagi ya, dari sini highest ke lowest di sini ya, kita bisa gunakan juga. And here we go. Ya pas tuh ya. 0,3 adalah area terdekat di box merah ya, 0,93 dolar itu di retracement 0,3. Kemudian di box putih selanjutnya itu di 1,2 1,3 dolaran ya, ini pas. Kemudian pasti di previous high-nya dia nih retracement 0,7 1,6 dolar. Kemudian up-nya lagi, ini coba saya geser sedikit ya, adjustment sedikit teman-teman. Nah, di sini. Kemudian up-nya lagi di sini ada Fibo atau retracement 1,2 sampai 1,6, itu di sekitar 2,4 dolar sampai 3 dolar untuk si XRP ya. Jadi challenge-nya XRP sebenarnya saya pribadi lihat di beberapa next area target, terutama balik ke all time high lama yaitu di sekitar 3 dolar untuk si XRP. Apakah mampu kali ini ya? Let's see teman-teman ya. Semoga dengan banyaknya news yang mensupport XRP, setidaknya dia balik ke 1 dolar dulu aja. Ya, tapi setidaknya teman-teman udah punya gambaran beberapa next area target untuk si XRP. Dan kita juga lihat di lower time frame-nya kalau memang dia mendapatkan koreksi atau retracement terlebih dulu, itu kisaran berapa koreksinya ya. Jadi palingan itu yang bisa saya update untuk si XRP dan juga Bitcoin ya. Hopefully teman-teman bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali sebelum make decision transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.